Halo, selamat datang lagi di Happy is Easy, but it's not so easy. Aku Ika Haryono dan seperti biasa, aku bareng partnerku yang selalu bikin aku penasaran sama otak manusia. Hai guys, aku Tera Duen. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang benar, bakal bikin kita mikir. Soalnya aku tuh habis baca bukunya Rationality, Steven Pinker. Terus aku pengen ngebahas kenapa sih manusia itu susah banget jadi rasional berdasarkan buku itu. Bener banget Tera. Katanya nih ya, ada 3 alasan besar kenapa kita sering nggak logik atau logis. Dan ini tuh nggak cuma soal malas mikir. Kita mulai? Ya, silahkan. Aku. Cus! Tera, alasan pertama dari si Pinker itu apa sih? Aku tuh penasaran banget. Oke, simple sih. Tapi kalau kita iniin judulnya ya, kita keluarin judulnya itu judulnya tuh ribet sih. Kita nggak usah keluarin judul-judul yang ribetnya ya. Pokoknya langsung aja yang Hidup pertama udah ribet. itu alasannya simple bahwa otak kita itu suka bingung antara apa yang benar secara logika sama apa yang benar berdasarkan fakta di dunia nyata atau secara empiris. Misalnya ya, kan secara logika kita bilang kalau semua angsa putih ya berarti nggak akan ada angsa hitam dong. Tapi pas kita kenyataannya ke daerah mana Australia. atau New Zealand gitu ya, kita ketemu angsa hitam. Pada saat itu apa yang terjadi? Boom, logika kita tuh Langsung kaget. Gitu. Oh, jadi otak kita itu sebenarnya suka yang rapi secara teori ya. Tapi walaupun kenyataannya dunia ini nggak rapi gitu kan? Benar, persis. Kita tuh sering mikir harusnya gini, padahal kenyataannya gitu. Gini gitu. Contoh ya, ada pernyataan orang kaya pasti bahagia. Itu logikanya masuk akal nggak? Masuk. Yes, tapi empirisnya ada juga orang kaya yang stres. Gitu. Makanya kita tuh susah rasional karena nggak gampang nyatuin dua dunia ini, logika dan fakta. Iya, Gitu. benar banget. Aku dulu juga selalu seling mikir gini, kalau aku kerja keras pasti sukses. Tapi kenyataannya ada faktor lain guys, kayak keberuntungan, terus kemudian timingnya, lalu siapa orang-orang di sekitar kita, ya kan? Susah ya menerima kenyataan dan yang nggak selalu logik gitu. Betul, kan menurut Pinker, kita itu sering stuck di logika teoritis, padahal dunia empiris itu penuh dengan kejutan. Tadi kamu Tadi surprise, sekarang kejutan. Ya, oke. Oke, lanjut ke alasan kedua ya, yaitu tentang cara kita mikir pakai aturan formal, kayak matematika gitu ya, versus cara kita bertahan hidup di lingkungan sehari-hari. Maksudnya gimana, Tera? Nggak ngerti, kasih contoh ke kita-kita. Gini, bayangin secara formal, kalau ada 2 pilihan ya, misalnya kita mau beli barang nih, barang A harganya 100, barang B harganya 90. Baik, logikanya pilih yang mana? Yang lebih mursidah dong, yang 90. Karena Anda selalu cari yang murah. Ya. Kan lebih murah. Pasti pilihnya yang B, kan? Oh, yang B, A 100, B 90. Iya pilihnya dong, apa? Yang B. Yes. Tapi secara ekologis, di kehidupan sehari-hari, di dunia nyata, kita bisa mikir juga, tapi kan A itu lebih awet. Jadi aku pilih A kalau Teddy nih. No, kita rasionya beda, guys. Oke. Jadi otak kita itu nggak selalu pakai logika yang kaku ya, tapi juga insting dan pengalaman. Betul. Gitu ya, insting. Kalau aku sih percaya insting. Dari pengalaman, bener, tepat banget. Karena Pinker tuh bilang kita tuh evolve to survive, bukan buat jadi kalkulator. Misalnya ya, kalau mau nyebrang jalan pas lampu masih hijau, secara formal itu kan salah ya, karena nggak aman. Tapi kalau situasinya sepi, insting kita bilang, aman, lari aja ah. Nah itu tuh ecological rationality. Praktis, tapi nggak selalu logis. Iya, aku sering gitu tuh. Logika bilang, tunggu hijaunya berubah merah. Logika. Tapi kalau buru-buru, ya udah lari aja. Makanya kita tuh susah rasional. Bener nggak? Otak kita tuh campur aduk antara aturan dan kebutuhan. Betul. Kita itu nggak agak belibet ya ngomongnya. Boleh aku sekarang? Kita itu pokoknya nggak dirancang buat selalu formal. Kita lebih suka apa yang works aja di environment kita atau di lingkungan kita. Benar, harus works.
Oke, Tera. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tentang cara kita ngelompokin sesuatu. Cara yang klasik bilang semua benda itu punya definisi yang jelas. Misalnya burung itu harus bisa terbang. Tapi kenyataannya kita suka pakai family resemblance atau yang mirip-mirip gitu. Burung ya yang kayak ayam, yang kayak bebek, kayak penguin. Walaupun nggak semuanya bisa terbang. Oke. Kayak gitu. Jadi kita tuh nggak pakai strict definition, tapi sering yang mirip-mirip aja lah gitu ya? Yes, kata Pinker, otak kita lebih suka pakai pola yang samar daripada aturan kaku. Contoh ya, kalau aku bilang buah, Mbak Ike pasti mikirnya apple, orange, kan? Kalau tomat gimana? Nah, bener banget. Secara klasik, tomat itu buah. Tapi kita bilang tomat itu sayur, soalnya rasanya kayak sayur. Nah, itu tuh family resemblance. Gitu. Bener banget. Aku tuh juga suka bingung tomat itu buah apa sayur. Jadi otak kita tuh males mikir definisi yang pasti. Lebih suka yang fleksibel aja deh. Yes, gitu kan? Makanya kita susah rasional, kita lebih nyaman sama kategori yang nggak jelas-jelas amat. Padahal logika itu sama kayak pacar-pacar aku yang dulu, yaitu selalu minta kepastian. Pacarnya banyak. Kayak gini, kayak kita lihat cowok pakai rok, ya kan? Logikanya klasik, yang secara klasik ya, tuh kayak nggak cocok gitu. Padahal kalau udah lebih biasa ngelihat, ya udah sih gitu ya, mirip-mirip aja sama kayak baju yang lain gitu. Aku pakai rok ya. Nggak apa-apa kalau aku sih. Nah, Tera, dari 3 alasan tadi nih, Pinker, dari alasannya si Pinker ya, pesan buat kita nih, menurut kamu apa yang bisa bikin kita lebih rasional? Ntar dulu, apakah kita harus lebih rasional? Nggak tahu ya. Belum tahu. Belum tentu juga ya. Iya. Tapi kalau mau lebih rasional, pertama kita tuh harus sadar otak kita itu nggak sempurna. Coba cek lagi kalau logika kita itu bentrok sama fakta. Cek bentrok sama fakta apa enggak. Kalau Mbak Ike logika bentrok sama fakta, Mbak Ike lebih condong ke mana? Logika atau fakta? Fakta sih. Fakta ya? Oke lah, pokoknya yang penting dicek dulu aja yang pertama itu. Bahwa kita itu nggak sempurna otaknya. Kedua, sesuaikan rasionalitas kita itu sama situasi. Nggak usah terlalu kaku, tapi jangan terlalu santai juga, jangan terlalu loose juga gitu. Sama yang ketiga, biasain definisi itu yang jelas, jangan cuma mirip-mirip pas kita lagi ngomong yang serius ya. Tapi kalau lagi yang nggak serius mah ya silakan aja lah ya. Setuju. Kita nggak bakal 100% rasional, tapi bisa coba tuh lebih jernih. Misalnya, jangan langsung percaya orang kaya bahagia tanpa dia lihat kenyataan yang sesungguhnya gitu. Soalnya banyak faktor ya, bahagia kan bukan cuma duit doang, walaupun duit kayaknya faktor besar ya. Besar bikin bahagia. Bener sih, bener. Intinya kita susah rasional karena otak kita itu punya jalan pintas. Tapi kita bisa ngelatihnya supaya nggak kebablasan. Gitu. Bener banget. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kenapa manusia susah jadi rasional menurut Om Steven Pinker. Sampai ketemu lagi di Happy is Easy but it's not so easy. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Stay curious. Bye-bye. Jangan lupa mikir jernih hari ini. Saya Ika Haryono. Saya Tera Duen. Dah.